kawan UBD, welcome back di Keeping Up with UBD. Bersama saya Intan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau UBD itu sudah ada program Pascasarjana loh. Nah, untuk Pascasarjana yang ada di Universitas Budi Dharma ini adalah Magister Manajemen. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan mengundang pihak dari fakultas, yaitu dekan dan wakil dekan dari Fakultas Bisnis. Mari kita tanya-tanya yuk. Nah, selamat pagi Ibu Dian dan juga Pak Agus. Selamat pagi. Nah, untuk kabarnya saat ini bagaimana nih? Sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat dan harus selalu sehat. Ya, untuk kondisi seperti ini kita harus jaga stamina ya Pak. Betul. Nah, untuk kesibukannya saat ini apa nih Bapak sama Ibu? Ya, kita ngurus akademik ya, akreditasi. Saat ini masih perkuliahan masih berjalan, kemudian proses akreditasi sedang proses. Akan submit, kemudian selain untuk pasca ada juga pasca manajemen dan akuntansi kan, yang manajemen sudah oke. Oh, berarti nanti akan ada yang akuntansi ya? S2 akuntansi, magister akuntansi menyusul. Mudah-mudahan dengan segera, doakan saja ya, biar lancar urusannya, dipermudah urusannya dan bisa launching berbarengan dengan magister manajemen. Amin. Amin. Oke, untuk ini saya boleh nih ya tanya-tanya banyak terkait Pascasarjananya banyak, ya? sedikit boleh. Oke, baik. Nah, apa sih atau bagaimana bisa terpikirkan dibuatnya Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Budi Dharma ini? Mungkin bisa diceritakan untuk latar belakangnya? Ya, latar belakangnya banyak Bu Dian ya. Iya. Salah satunya kita ingin menaikkan brand image daripada UBD sendiri yang memang sudah lama berdiri. Dan dengan adanya Pascasarjana kan itu bisa menaikkan image-nya UBD. Dan mungkin kita juga bukan merupakan bagian daripada pertama, tapi sudah bukan terlambat, bukan pertama, tapi kita bagaimana menjabatani alumni kita ingin lanjut ke Pascasarjana di UBD yang sudah memang mereka harapkan sejak dulu. Kemudian ya. Jadi sebenarnya para alumni kita tuh sudah bertanya mengenai Pascasarjana di UBD. Jadi mereka inginnya untuk melanjutkan kuliah tuh di UBD. Betul. Gitu, karena rasa memilikinya sangat besar. Nah, kemudian yang namanya testimoni juga sudah ada, kita melakukan testimoni dulu. Nah, jadi memang prosesnya itu tidak mudah karena di Indonesia sudah banyak ya yang namanya S2 itu. Nah, tetapi kita sudah dapat melewati tahapan-tahapan yang cukup sulit ya, cukup rumit dan ketat karena kita sudah memenuhi persyaratan. Nah, dan disambut dengan gembira oleh para alumni kita dan baru kita promosi 1 hari aja sudah ada yang mendaftar. Langsung gitu. Daftar, betul. Jadi terbukti bahwa minat dari para alumni itu juga terbukti. Ya. Jadi betul. Tidak hanya bicara saja. Kemudian juga selain itu bukan hanya alumni, ada juga bukan alumni yang sudah mendaftar, ya dari luar alumni, dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi ternyata nama UBD itu bukan hanya internal saja, tetapi dari eksternal secara nasional lah, global, sudah gitu meluas ya global. Jadi kami menyambut dengan baik juga gitu. Jadi itulah basicnya kenapa kita membuat Pascasarjana Magister Manajemen. Ya, karena selain dari kebutuhan dari pasar, juga kebutuhan alumni, kemudian juga kita sudah mulai pede untuk membuat pasca, dan juga yang tadi Pak Agus bilang, kita menaikkan nilai UBD. Ya, naik UBD. Karena memang di statut aja sudah ada budiannya, sudah ada rancangan bahwa kita itu ada Pascasarjana, dan memang statutnya itu bagian daripada cita-cita UBD dan penyelenggara Buntekbio. Jadi kita merealisasikan dari statut itu yang sudah tercantum Pascasarjana. Nah, inilah realisasinya. Kita memang di Fakultas Bisnis sebagai pelopor pertama untuk mengajukan izin membuka Pascasarjana Magister Manajemen. Dan mudah-mudahan nanti akuntansinya bisa menyusul. Seperti itu. Bapak, nah untuk keunggulannya sendiri nih, untuk keunggulan program Pascasarjana untuk Magister Manajemen ini apa saja? Yang pasti sih pertama kurikulum kita ini update. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pasar ya.
Karena kita ketika menyusun kurikulum itu kita melibatkan stakeholder. Jadi apa yang akan kita tawarkan mata dan kuliah tidak mudah ya, ya bikin kurikulum karena kita udah seleksi ketat. Betul. Pada saat pengajuan izin kurikulum juga diperiksa, diganti-ganti, revisi. Jadi ini benar-benar kurikulum yang sudah matang ya, sudah disetujui oleh pihak Dikti yang memberikan izin kepada kita, kepada UBD gitu. Jadi tidak asal bikin kurikulum. Jadi dari segi kurikulum sih kita oke lah gitu. Kemudian dari segi tenaga pengajarnya juga banyak praktisi berpengalaman. Jadi, ya berpengalaman. Yang sudah punya posisi beberapa selain akademisi, praktisi juga ada gitu. Kemudian juga mereka tidak diragukan lagi kemampuannya gitu ya, dan mereka sudah memiliki juga sertifikasi dosen. Betul. Itu dari pemerintah kan melalui seleksi yang sangat ketat juga gitu. Betul. Kemudian juga kita nanti akan dikaitkan juga dengan kompetensi. Jadi misalnya setiap lulusan harus memiliki sertifikasi apa yang akan diadakan oleh kampus UBD. Ya. Jadi ada nilai plusnya. Jadi nggak hanya khusus fakultas bisnis. Iya, nanti kita ada kerjasama sama BNSP. Iya. Untuk menambah kompetensi lah lulusan kita, biar mereka juga jadi tidak asal lulus S2 tapi mereka punya kompetensi yang lebih. Lulus kita dari sini selain ilmu diberikan oleh praktisi yang berpengalaman, ya tentunya ini yang penting bagi mereka untuk nanti bisa menerobos bila mana mereka kerja di perusahaan atau mereka sudah menjabat di perusahaan. Alumni akan menjadi pelopor-pelopor yang bisa memimpin perusahaan karena mereka memang dididik dan digembleng oleh dosen yang sangat berpengalaman baik praktisi maupun secara akademisi. Oke, baik. Nah, kalau misalkan terkait konsentrasi nih, nah kan kita tahu ya kalau misalkan di S1 itu kita di perjurusan itu ada yang namanya penjurusan lagi atau konsentrasi. Nah, untuk pasca sarjana ini Magister Manajemen itu ada konsentrasi apa aja? Ada 3 ya. Yang pertama adalah manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Jadi ada 3. Jadi nanti mahasiswa boleh pilih sesuai minatnya. Ya, itu sama seperti ketika di S1-nya. Di S2-nya juga ada konsentrasi. Biasanya kalau mereka alumni lulusan S1 marketing, biasanya lanjutnya ke marketing juga untuk menambah kompetensi mereka. Yang tadinya keuangan juga linier, lari ke keuangan, SDM keuangan biar lebih lebih ahli lah. Lebih ahli di bidangnya. Ya katakan tadi karena didukung dosen-dosen yang berpengalaman dan praktisi yang berpengalaman itu sangat mensupport sekali, dan kita yakin alumni kita akan menjadi alumni yang diidamkan oleh manufaktur berkualitas itu. Nah, untuk pemilihan konsentrasi itu nanti akan ada di semester berapa? Dari awal sudah ada. Jadi sudah dipilih langsung sudah dipilih, ya. Sudah dipilih langsung. Oke. Nah, untuk fasilitas sendiri, fasilitas yang didapatkan oleh mahasiswa yang masuk ke program pasca sarjana ini apa saja? Selain gedung yang megah, ya selain gedung yang bagus gitu ya, megah, ruang kuliah representatif, memadai lah. Parkir apalagi kemudiannya? Ya, parkir. Jangan jadi nggak usah pusing, nanti parkirnya jauh dari kampus gitu. Ya. Kemudian juga kita ini bangunannya bangunan sendiri, lahannya lahan sendiri, jadi milik sendiri. Sewa. Jadi bukan sewa. Jadi hati-hati, banyak sekali kampus-kampus yang masih sewa ya. Kalau kita sih milik sendiri, jadi tidak akan pernah pindah-pindah, kampusnya akan di sini gitu. Betul. Kemudian lahan juga sangat luas, jadi untuk pembangunan yang lebih besar ke depannya sangat memungkinkan karena kita memiliki lahan yang masih luas. Kemudian juga kita punya lapangan juga, lapangan olahraga ya. Fasilitas olahraganya ada. Untuk judo juga ada. Ya, khawatir lah. Jadi fasilitasnya sudah cukup memadai. Representatif lah. Apalagi parkir, jangan takut mahasiswa nanti S2, aduh parkir di pinggir jalan gitu kan. Takut apa-apa kendaraannya, tidak, kita parkirnya udah sangat luas sekali gitu, dan ada secure parkirnya juga kan. Iya, secure jadi parkir, sangat aman lah. Kemudian gitu. juga toiletnya kita juga bersih menggunakan outsource ya. Betul. Kemudian yang pasti full AC di kelas. Ya. Dan fasilitas-fasilitas lainnya yang perpustakaan juga ada ruang diskusi ya. Betul. Perpustakaan juga ada 2 yang
Perusahaan UBD sama khusus yang pasca hard sarjana ada. copy-nya dan juga yang soft copy dengan menggunakan e-library. Ya, e-library Gitu. udah ada Jadi fasilitasnya, e-library kita sudah udah ada. Ya, jadi Ya. kita sudah mengikuti zaman lah intinya. Ya. Gitu. Dan kita memiliki pustakawan. Jadi perpustakaan itu dikelola oleh para pustakawan. Jadi memang Lulusan pustakawan orang-orang yang kompeten untuk di bidang memanage perpustakaan. Jadi jangan khawatir. Ya, berarti untuk fasilitasnya sendiri sudah cukup lengkap ya, Bapak. Sangat mendukung dah. Udah kita memang BTB sudah menyiapkan sedemikian rupa menyiapkan ini semua. Jadi saya pikir udah siap lah. Ya dengan dari gedung juga bukan gedung sewaan, kita Dewa Mila sendiri. Dan tanahnya berhektar-hektar, jadi jangan khawatir untuk pengembangan kedepannya mungkin akan lebih bagus lah. Itu optimisnya dari UBD gitu. Nah, untuk sistem pembelajarannya sendiri itu bagaimana sih? Mungkin dari hari, jam, dan juga metode pembelajarannya. Karena kan untuk kawan UBD ini kan juga pasti sudah bekerja yang pastinya untuk mempertimbangkan kembali dan juga supaya mereka bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi tanpa mengganggu, iya betul, mengganggu pekerjaannya. Ya sudah pasti itu dipikirkan itu. Iya. Sudah pasti itu. Jadi yang namanya jadwal perkuliahan kita sudah atur itu dari Jumat malam dan Sabtu. Jumat malam, kemudian ada Sabtu dari pagi sampai sore. Gitu. Adapun nanti misalnya ada perubahan, kondisi itu ya, kita akan sesuaikan juga dengan kondisi pada saat nanti mahasiswa ya. Kalau harus dari pagi sampai atau sore, bisa, malam, bisa juga Sabtu dari pagi bisa, sampai malam itu di hari Sabtu bisa. Kemudian sistem pembelajarannya ada dua macam. Yang pertama kita offline, full offline. Cuman ada apabila terjadi sesuatu hal yang memang harus dikondisikan, kita pasti akan melakukan. Saat ini, karena situasi saat ini kan tidak tetap, bisa aja terjadi pandemi dan lain sebagainya. Yang pasti kita pakai e-learning. Kita online dalam bentuk e-learning karena UBD sudah punya e-learning sendiri. Jadi itu akan menyesuaikan. Atau mungkin nanti ada yang sistemnya blended learning ke depannya. Jadi yang pasti sih untuk saat ini offline. Jadi harus datang ke kampus offline, untuk tatap muka. Full offline. Nah, untuk hari Jumatnya kan tadi untuk malam hari perkiraannya itu dimulai dari jam 6. Nggak beda jauh dengan S1 ya. Ya sekitar jam 6-an sampai 21.30. Kalau memungkinkan, tapi kalau ada permintaan mahasiswanya ke Sabtu full dari pagi sampai malam sih bisa saja. Kita sesuaikan. Oke, berarti kalau hari Sabtu itu normal ya, mulai dari jam 8 gitu ya. Kalau Jumatnya ada kuliah, berarti Sabtunya sampai sore. Iya. Tapi kalau mahasiswanya menginginkan Sabtu full, ya berarti dari pagi sampai malam kita kuliahnya. Di hari Sabtunya itu, weekend berarti. Minggunya off ya? Iya. Minggunya off buat istirahat. Oke, berarti hanya Jumat dan Sabtu ya. Oke. Nah, mungkin beberapa dari kawan UBD ini masih ada yang bingung nih terkait jurusan. Nah, jika dia di S1-nya itu mungkin tidak linear, iya betul. Misalkan selain manajemen itu bisa mengikuti magister manajemen. Bisa, jangankan dari manajemen, teknik aja bisa kok, boleh. Nanti ada matrikulasi. Iya, ada matrikulasi masalah. Jadi mereka mengikuti matrikulasi. Nah, kalau dimatrikulasi kan mata kuliahnya nanti yang disesuaikan dengan yang akan mereka jalani di kurikulum magister manajemen. Jadi nggak terlalu kaget lah intinya. Ya, jadi mereka punya penyesuaian. Jadi kadang-kadang yang sudah itu juga memang harus mengikuti lagi karena refresh. Biasanya mengingat kan, kembali. Ya, biasanya mungkin dia sudah lulus dari tahun 2000-an gitu ya. Udah lupa tuh ilmunya. Udah 2020 gitu. Terus udah banyak yang lupa. Nah, jadi di refresh lagi pada saat matrikulasi. Nah, yang bukan jurusannya juga bisa. Untuk ini lagi. Dan misalkan teknik komputer bisa. Ya, gitu. nanti akan setiap mahasiswa kan punya pembimbing ya, pembimbing akademik, bisa konseling juga. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan bisa disampaikan. Jadi kita bisa kasih materi tambahan dan lain sebagainya. Jadi bisa diatur mengenai itu. Sebetulnya literasi ilmu itu kan yang lebih menitik beratkannya kepada tenaga edukatif atau tenaga pengajar. Tapi kalau buat karyawan yang bukan tenaga pengajar atau tenaga pendidik, saya pikir namanya literasi ilmu itu tidak masalah. Kadang-kadang orang kerja itu
lulusan sarjana teknik tapi tiba-tiba jadi sales misalkan, atau jadi manajer marketing. Ya larinya kan kan dia ngambil marketing. Sebetulnya nggak masalah. Ini kan di S2 ini kan lebih ke konseptual dan strateginya sebetulnya diperkuatnya tuh, sehingga mereka-mereka yang sudah memiliki posisi walaupun ilmu sebelumnya misalkan ada di teknik, kemudian mereka kerja di bagian keuangan atau marketing, itu justru akan menambah kompetensi dia gitu loh, sehingga dengan masuk di S2 itu mereka akan lebih memiliki kemampuan dalam membuat strategik atau mengambil keputusan yang lebih cepat, atau mungkin punya pemikiran-pemikiran berkaitan dengan inovasi atau kreativitas yang lebih baik lagi, karena yang pengajarnya tadi yang bisa memberikan ilmu kepada mereka gitu loh. Jadi tidak menjadi patokan harus lulusan manajemen, enggak, akuntansi boleh, teknik komputer, teknik industri, fisika boleh, semuanya boleh kok sekarang. Pasti sudah diberikan juga dasar-dasarnya. Ada matrikulasi nanti untuk mengingat kembali lah gitu. Jadi yang bagi dari jurusan lain juga nggak perlu nggak takut masalah. Iya, oke. Nah, untuk promo sendiri nih untuk pasca sarjana di UBD ini, promonya apa aja sih nih Bapak sama Ibu? Promonya mengenai biaya pasti biaya. Iya. Mungkin ada promo lainnya. Kita bersaing kemudian ya. Iya. Ya tidak lebih mahal juga, bersaing, tidak karena terjangkau lah. Kita ada survei. Satu terjangkau, kedua juga kita menjanjikan kualitas. Nah, ketika kita menentukan harga juga itu ada keterkaitannya kan. Iya. Nah kemudian cuman ada plusnya aja, kalau untuk alumni itu ada potongan harga. Tapi kalau eksternal pun gak gitu mahal sih, karena memang yang terlalu mahal. Harga yang paling tinggi buat eksternal ya. Iya, bukan alumni, itu tetapi terjangkau. Itu masih terjangkau dan masih bisa dicicil ya istilahnya. Betul, bisa per bulan. Boleh di. Kayaknya harganya dibandingkan dengan SMA, SMK sih bersaing lah. Ya bersaing lah, tapi dengan gelar S2 gitu loh. Gelar S2. Mungkin kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, S1 aja nggak dapat segitu ya. Kita udah masuk S2 dengan harga yang sangat terjangkau. Tapi dan diisi tiap bulan. Bukan murahan, ya. bukan. Karena kita memberikan yang terbaik juga yang terbaik buat mahasiswa. Jadi bukan harga murah ya, ini harganya terjangkau, jadi bukan murahan. Harganya terjangkau. Harga terjangkau, beda dengan murahan. Kalau pengen bergabung harus cepat. Harus cepat. Karena pasti setiap kedepannya periode berikutnya pasti akan lebih naik lagi. Kita optimis ya, angkatan pertama mungkin 100 nyampe lah. Insya Allah. Kalau 50 pasti lewat 50. Ya mungkin nanti bisa daftar linknya mungkin di marketing secara online ya. Karena memang kuliah mulainya bulan Maret. Tinggal sebentar lagi ya, yang boleh daftar, ayolah daftar lah ya. Masih ada kesempatan, masih harga promo ya, karena kita juga kuliah perdana nih. Ayolah teman-teman semuanya bergabung gitu, jangan ragu untuk memilih kuliah S2 di UBD. Oke, berarti yang pasti ada program cicilan juga ya, yang itu yang paling penting ya, cicilan per bulan. Jadi kemudahan-kemudahannya bisa diperoleh di UBD. Berapa lama kuliahnya tuh kalau nggak salah? 18 bulan. Oh, 18 bulan iya. Ya. Kalau kita nyokoin anak di SD aja 18 bulan belum ada apa-apa. SMP ini S2 loh ya. 18 bulan gelarnya udah magister manajemen MM gitu. 18 doang. SD 6 tahun nggak dapat gelar apa-apa. Gelar ini. Oke, baik, untuk perkuliahannya berarti dimulai di tahun 2023 bulan Maret. Di bulan Maret ya. Udah pasti itu. Baik. Udah pasti. Oke, baik, mungkin Bapak sama Ibu mungkin bisa menyampaikan ajakan lagi nih bagi kawan UBD yang tertarik. Jangan takut, hayo rame-rame ke UBD. Karena kita itu kan bukan memberikan sesuatu hanya janji, kita itu akan memberikan sesuatu yang memang bisa kita tepati janji. Kalau cuma janji-janji doang itu salah. Ya, dan fasilitas bagus gitu loh. Mau apa lagi gitu loh. Dan kita juga ada MOU sama industri. Ya, corporate ya. Kalau kalian mungkin berprestasi dan lain sebagainya, bisa kita informasikan bahwa UBD memiliki lulusan-lulusan yang S2 ya, itu yang S2. Gitu. Kan tadi bilang kita kan ada dosen yang praktisi. Nah, mereka punya posisi, kalau misalkan ada mahasiswanya yang punya potensi, pasti diambil. Itulah, jadi jangan sambil belajar, sambil berprestasi, sambil memiliki link untuk mengembangkan karirnya, karir yang lebih baik bagus ke depannya. Gitu.
Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas nih Siap, sama Bapak. siap, Terima kasih Terima untuk kasih sama-sama. waktunya. Iya. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan harapan ya. Amin. Mari bergabung dengan Pasca Sarjana UBD. UBD tetap maju. Maju. Sudah cukup jelas semuanya kawan UBD, tapi kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lainnya, kalian bisa nih tanyain ke Marketing Universitas Budi Dharma. Mungkin nanti untuk nomornya akan kita cantumkan. Nah, untuk nomor tersebut hanya chat aja ya, jadi tidak bisa ditelepon. Dan cukup sampai di sini, sampai jumpa di Keeping Up with UBD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Universitas Budi Dharma, dan jangan kelewatan untuk informasi-informasi terupdate dari Universitas Budi Dharma. Bye-bye.